bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Bayahaki. NIM saya 2411031104. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara, semester 1. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar ilmu politik dari Bapak Muhammad Nur Tanja Putra, SIP MAP. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Partai Nasdem. Partai Nasdem adalah singkatan dari Partai Nasional Demokrat. Partai Nasdem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang didirikan pada 1 Februari 2011 di Jakarta dan secara resmi dideklarasikan pada 26 Juli 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara melalui sebuah rapat koordinasi nasional atau Rakornas. Partai ini terdiri sebagai salah satu partai baru di Indonesia. Pada awalnya, Partai Nasdem merupakan sebuah ormas yaitu Nasional Demokrat yang didirikan oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 yang diakibatkan oleh kegelisahan terhadap bangsa Indonesia yang semakin merosot. Ormas Nasional Demokrat ini dideklarasikan pada 1 Februari 2010 oleh 45 deklarator tokoh nasional di Istora Senayan, Jakarta. Pada Januari 2013, KPU menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual dan menjadikan Partai Nasdem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta pemilu 2014. Pada bulan yang sama, partai ini diramaikan oleh isu terjadinya konflik di tataran para elit partai. Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem, Surya Paloh, kabarnya akan dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Nasdem pada Kongres Partai Nasdem yang akan diadakan 25 Januari 2013 di Jakarta. Pada bulan tersebut juga terjadi aksi pemecatan terhadap Sekjen DPW DKI Garda Pemuda Nasdem, yaitu Saiful Haq, sekaligus pembekuan kepengurusan DPW tersebut. Pada Kongres Perdana Partai ini yang diadakan pada Januari 2013, seluruh peserta Kongres Partai Nasdem yang berasal dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang baru menggantikan Patrice Capella pada 17 Mei 2013. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur BTS 4G pada daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal yang diperkirakan mengakibatkan kerugian negara lebih dari 8 triliun. Apa yang mendorong lahirnya Partai Nasdem? Terdapat beberapa faktor yang terus mendorong lahirnya Partai Nasdem. Di antaranya ada desakan dari beberapa kalangan untuk segera membentuk partai, lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, serta upaya dari partai lain mencoba menjegal partai baru lahir. Ketiga faktor tersebut kemudian menstimulasi beberapa kader Ormas Nasional Demokrat untuk mendirikan Partai Nasdem dengan dukungan penuh Surya Paloh. Uniknya, perjalanan partai baru ini mengalami masa-masa sulit pada proses pelembagaannya, di mana resistensi dan konflik kepentingan menjadi penggalan sejarah yang membawa nama tersendiri.
Pada awal pembentukan, resistensi muncul dari internal Ormas Nasional Demokrat yang kurang menyambut pembentukan Partai Nasdem. Proses pelembagaan Partai Nasdem yang melalui persyaratan perundang-undangan yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Kemenkumham merupakan syarat konstitusional yang harus dilakukan sebagai lembaga negara berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai persyaratan yang wajib partai politik yang akan berlaga dalam pemilu 2014 seperti dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Partai Politik. Yang kedua, tahapan verifikasi administrasi KPU. Tahapan ini merupakan awal dari serangkaian verifikasi sesuai petunjuk teknis verifikasi partai politik oleh KPU supaya melakukan verifikasi administrasi melalui mekanisme yang telah ditentukan. Pada verifikasi awal terdapat 34 parpol yang lolos dari total 46 parpol yang mendaftar sebagai peserta pemilu 2014 di KPU. Salah satunya diantaranya yang lolos verifikasi administrasi adalah Partai Nasdem. Yang ketiga adalah tahapan di mana Partai Nasdem lolos verifikasi faktual oleh KPU dalam rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik tertanggal 8 Januari 2013 dengan nomor surat 05 BA garing 1 garing 2013 dan berdasarkan surat keputusan KPU nomor 05 garing KPTS garing KPU garing tahun 2013 menyatakan Partai Nasdem dan 9 partai lain memenuhi syarat sebagai partai politik peserta pemilu 2014. 25 partai Nasdem memenuhi 100% kepengurusan di 33 provinsi. Visi misi Partai Nasdem. Visinya membangun Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya. Misinya yaitu yang pertama, membangun politik demokratis yang adil, berarti mengubah sistem demokrasi agar lebih terbuka bagi partisipasi politik seluruh masyarakat. Misi yang kedua yaitu menciptakan demokrasi ekonomi, berarti menghasilkan partisipasi dan akses bagi masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara. Misi yang ketiga yaitu membangun karakter bangsa dengan dasarkan pada budaya gotong royong. Untuk mencapai hal ini, kami akan menjamin sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan memberikan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun makna logo partai dari Partai Nasdem yaitu secara garis besar, logo Partai Nasdem adalah simbol perjuangan partai yang mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dan dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Lingkaran biru pada logo Partai Nasdem. Lingkaran biru bermakna kemerdekaan berpikir, gagasan baru, kecepatan mengambil keputusan, ketepatan bertindak, keberanian, kewaspadaan, kepercayaan diri, dan ketangguhan dalam berjuang. Dua siluet berwarna kuning, yang artinya gotong royong, harmonisasi antara modernitas dan kearifan lokal, menjunjung tinggi kesetaraan sosial, mengusung percepatan ekonomi, dan keadilan distribusi. Pada saat yang sama, warna kuning juga melambangkan kemakmuran, seperti warna padi yang siap panen, melambangkan gagasan yang selalu segar dan siap diimplementasikan. Peran Partai Nasdem dalam politik di Indonesia yaitu pada pemilu 2014, pada pemilu legislatif 2014,
Partai Nasdem bersaing dengan 12 partai politik lainnya. Partai ini berhasil meraih presentasi suara sebesar 6,72%, menempatkannya sebagai salah satu partai dengan dukungan terbesar. Suara terbanyak pada pemilu tersebut diperoleh oleh PDI Perjuangan dengan 18,95%, diikuti oleh Partai Golkar dengan 14,75% dan Partai Gerindra dengan 11,81%. Pada pemilu 2019, dalam pemilu 2019, Partai Nasdem mencapai kesuksesan dengan meraih 12,66 juta suara dan 9,05% dari total suara sah nasional. Hal ini menjadikan Partai Nasdem sebagai partai kelima terbesar pada saat itu. Pencapaian suara tersebut juga berdampak pada kursi yang diperoleh di DPR RI, yaitu sebanyak 59 kursi. Jumlah tersebut merupakan 10,26% dari total 575 kursi yang diperebutkan dalam periode 2019-2024. Adapun Ketua Umum Partai Nasdem dari masa ke masa, yaitu dari tanggal 26 Juli 2011 sampai 25 Januari 2013 yang dipimpin oleh Patrice Rio Capella, SH, lahir pada 16 April 1969, adalah mantan Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum Partai Nasdem. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu. Selain itu, ia juga pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu periode 2004 sampai 2009. Ketua Umum yang kedua yaitu ada Bapak Surya Dharma Paloh yang menjabat dari 25 Januari 2013 sampaikan sekarang. Bapak Surya Dharma Paloh lahir 16 Juli 1951, adalah politisi Indonesia dan pengusaha media massa sebagai pimpinan Media Group yang memiliki harian Media Indonesia, Lampung Pos, dan stasiun televisi Metro TV. Dia aktif dalam politik dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem. Dia adalah mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golongan Karya atau Golkar periode sebagai penerus Partai periode 2004 sampai 2009. Ia juga pendiri Ormas Nasional Demokrat yang kemudian dianggap sebagai penerus Partai Nasdem. Partai Nasional Demokrat, ia lahir dari pasangan Daud Paloh dan Nursia Paloh. Kesimpulan yang dapat diambil dari sejarah Partai Nasdem adalah Partai Nasdem lahir tidak ubahnya seperti partai-partai pada umumnya di Indonesia yang tumbuh menjamur pasca reformasi. Namun hal tersebut dinilai sebuah kewajaran karena konstitusi Indonesia menjamin kebebasan politiknya, termasuk membentuk partai politik. Bagi sebagian orang, Partai Nasdem adalah harapan baru dan semangat baru untuk menuangkan idealisme untuk membangun peradaban baru dalam sebuah gagasan politik restorasi Indonesia. Namun sebagian juga mempunyai kepentingan politis, sehingga semangat ini sebagai modal hingga terbentuknya partai yang kuat, namun menyimpan benih-benih fiksi dan konflik di dalamnya. Terima kasih. Saya Ridho Bayhaqi. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.